Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Juliana Dwi Estining Tias, Hairun Nisa Bariza, dan Nailil Mona akan menjelaskan optimalisasi sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah, atau yang biasa disingkat dengan ZIS. Yang pertama ialah optimalisasi. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal, yakni nilai efektif yang dapat dicapai. Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, agar muzaki puas dengan apa yang telah mereka berikan dan mustahik puas dengan apa yang telah mereka terima. Untuk yang selanjutnya yakni pendistribusian. Distribusi merupakan suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada beberapa individu, masyarakat, maupun negara. Distribusi barang atau jasa seperti riba, bunga modal, bunga pinjaman, hasil pencurian, dan yang lain sebagainya, hukumnya haram menurut syariat Islam. Dan pendistribusian dalam konsep Islam tidak hanya sekedar bisnis seperti biasanya, akan tetapi termasuk kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zakat, berinfak, bersedekah, dan yang lainnya. Islam menghendaki untuk mendistribusikan suatu barang kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu kegiatan distribusi yang dilakukan dengan landasan kewajiban sebagai umat muslim, sekaligus sebagai media sosial dalam membantu saudaranya yang kurang mampu dan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk yang selanjutnya yakni pendistribusian ZIS. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan oleh suatu individu atau kelompok untuk kemudian disalurkan kepada kelompok-kelompok yang memang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perlu diketahui, pendistribusian zakat di Indonesia ini terdapat dua jenis, yakni distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Sedangkan dana infak dan sedekah disalurkan dengan objek yang lebih luas dari zakat, di mana dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk bantuan sosial, korban bencana, membangun fasilitas umum, membantu orang yang tidak mampu, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk inovasi pendistribusian zakat, infak, dan sodako. Di sini, inovasi pendistribusian dapat dikategorikan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang dapat dibagikan kepada para korban bencana alam. Kemudian yang kedua, distribusi yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat bantu sekolah atau penunjang beasiswa. Yang ketiga, distribusi yang bersifat produktif tradisional, di mana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif atau bisa menghasilkan, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk seperti ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya bagi fakir miskin. Kemudian yang terakhir, ada distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha seperti pedagang, pengusaha kecil, dan lain-lain. Pendistribusian dengan pola-pola yang sudah saya jelaskan di atas tadi adalah sebuah usaha untuk memaksimalkan manfaat dana zakat yang dikelola oleh suatu lembaga pengelola zakat, dan juga bisa dijadikan inovasi dalam membuat program-program pendistribusian yang akan dilakukan. Dengan demikian, dana yang terkumpul dan dikelola dapat bermanfaat bagi para mustahik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai optimalisasi sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.